Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah kita pelajari bahwasanya ulama hadis kita selain mengkritik sanad hadis juga mengkritik matan hadis. Mereka tidak hanya mengkritik sanad hadis tanpa mengkritik matan hadis. Tetapi ada sebuah kenyataan bahwasanya memang di dalam ilmu kritik hadis ini, sanad ataupun matan, ulama memulai terlebih dahulu dengan kritik sanad. Artinya sebelum mengkritik matan, mereka mendahulukan untuk mengkritik sanad. Apa alasan mereka dari ulama kita mendahulukan mengkritik sanad daripada kritik matan? InsyaAllah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang InsyaAllah akan kita bahas adalah 4 poin kenapa ulama hadis kita mendahulukan kritik sanad daripada kritik matan. Walaupun mereka ulama hadis kita sama-sama mengkritik sanad dan kritik matan hadis, tetapi mengapa kritik sanad lebih didahulukan? Kita baca dalam kitab Naqdul Matni Indal Muhaddisin karangan Ibrahim bin Muhammad As-Sa'wi. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu bahagia. Amin Allahumma amin. Baik. Poin pertama, kenapa muhaddis lebih mendahulukan kritik sanad daripada kritik matan adalah nilai penting dari sanad. Kalau kita ibaratkan sanad dan matan itu, sanad itu adalah sebuah pondasi. Artinya apa? Kalau pondasinya sudah rusak, maka seluruh bangunannya itu akan lemah. Maka dari hal ini, ulama hadis kita sangat memberikan perhatian mereka untuk mempelajari orang-orang yang membawa hadis Nabi atau yang kita sebut dengan rawi itu. Mereka bertanya kepada orang-orang sehingga benar-benar jelas siapa rawi itu, bagaimana kredibilitasnya, bagaimana thiqahnya, bagaimana sifat dhabitnya dan lain-lain. Makanya sampai dikatakan bagi Ibnu Mubarak, seorang ulama, dikatakan kepada beliau, Ibnu Mubarak ditanya, hadhil ahadis masnu'ah, apakah hadis ini hadis palsu? Apakah hadis ini hadis palsu? Maka dia berkata, ya'ishu laha al-jahabidah. Maka hadis itu telah diperiksa oleh al-jahabidah, oleh para tokoh ulama kita. Artinya apa? Untuk mengetahui hadis itu palsu atau tidak, seorang tokoh, seorang pakar dalam bidang hadis dengan hanya melihatnya itu sudah bisa mengetahuinya. Artinya tidak perlu butuh waktu lama. Kemudian ada seorang tokoh juga bernama Naim bin Hamad. Kemudian dia berkata bagi Abdurrahman bin Mahdi, kaifa yu'raful kadzab? Bagaimana para pendusta, para pembuat hadis palsu itu diketahui? Maka dia berkata, Abdurrahman bin Mahdi berkata, kama ya'rifu at-tabib al-majnun, sebagaimana seorang dokter mengetahui pasien yang gila. Sangat mudah begitu ya. Artinya apa? Para tokoh dalam bidang hadis ini sangat mumpuni ilmunya sehingga mereka bisa menentukan apakah sebuah hadis itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang kredibilitasnya tinggi, yang dhabit, yang adil, yang kemudian kita sebut dengan thiqah atau tidak begitu ya. Sangat mudah seperti seorang dokter mengetahui seorang pasien yang gila. Itu yang pertama. Jadi kritik sanad itu menjadi pondasi ya, pondasi dalam sebuah hadis. Poin yang kedua yaitu bahwasanya kritik sanad ini adalah kritik yang objektif, yang sifatnya objektif. Dengan melakukan kritik sanad, kita bisa melakukan kritik yang bersifat objektif. Kenapa? Kita ketika ingin mengkritik sanad, pasti kembali kepada kitab-kitab biografi para perawi hadis, yang kita sebut dengan tarajim ar-ruwah.
Kemudian kita mempunyai informasi tentang mereka, sehingga dengan informasi yang kita peroleh dari biografi itu kita bisa mengetahui derajat atau kualitas hadis itu. Sebagaimana kita tahu bahwasanya riwayat atau hadis itu ada dua sisi ya. Ada sisi perawi atau rijal yang kemudian mentransfer hadis tersebut dari satu rawi ke rawi yang lain. Kemudian ada teks hadisnya atau kita sebut dengan nas atau teks yang kemudian itu berpindah dari satu orang dan orang lain. Ulama hadis kita sudah mempelajari baik itu rijal, para perawinya ataupun segi matannya. Maka apabila datang kepada kita kabar dari orang yang soduk, orang yang sikoh, dan kita sudah yakin 100% terhadap orang itu, bahwasanya orang itu adalah orang yang jujur, maka kita akan mengetahui keadaan para perawi hadis tersebut. Sehingga apa fungsi daripada mempelajari isnad atau dirasatul isnad itu adalah li khidmatil matan. Jadi mempelajari isnad sebuah hadis juga li khidmatil matan. Karena ada ungkapan yang lain, tidaklah dibawa matan-matan hadis yang palsu itu kecuali oleh rawi-rawi yang memang pendusta. Makanya ulama mendahulukan teman-teman belajar rawinya dulu, baru setelah itu matannya. Bukan matannya tidak dipelajari, tapi didahulukan karena memang dengan mengetahui rawi itu kita lebih objektif dalam menilai hadis itu. Jadi itu poin yang kedua, agar kita lebih objektif dalam memberikan penilaian berdasarkan referensi yang kita baca dalam biografi para perawi hadis. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya membuka pintu selebar-lebarnya untuk mengkritik matan itu bisa membuka peluang untuk mengeluarkan sebuah hukum yang tidak objektif. Kenapa? Karena sebuah teks dalam agama itu bisa ditakwil, teman-teman. Ada teks yang kemudian bisa ditakwil, artinya dia tidak bersifat teks yang bisa dipahami dengan tekstual saja. Dia harus ditakwil. Untuk memahaminya kita harus ditakwil. Kalau pintu kritik matan ini kemudian dibuka selebar-lebarnya, bisa menghasilkan kajian yang atau menghasilkan hukum yang tidak objektif, sehingga sangat berbahaya kalau demikian, karena tidak semua orang bisa memahami matan hadis, sehingga ulama kemudian lebih mempersempit hal ini, ijtihad dalam hal ini agar kemudian lebih objektif dalam menilai sebuah hadis dan hanya dilakukan oleh orang-orang yang ahli, begitu ya. Karena kalau dibuka selebar-lebarnya kritik matan ini, kalau misalkan dia tidak paham isi hadisnya, sekedar saja dia tidak paham, kemudian tiba-tiba dia bilang hadis ini maudhu, kan bahaya. Makanya hanya diberikan kepada orang-orang yang kemudian sudah benar-benar ahli, karena kadang-kadang matan itu, teks hadis itu harus ditakwil, tidak bisa dipahami dengan tekstual. Makanya kalau diberikan kepada orang yang bukan kapasitasnya, bisa bahaya, begitu ya. Kemudian bisa juga hadis itu masuk dalam hadis yang bersifat mutasyabihah ya, hadis-hadis yang maknanya dipahami hanya oleh orang-orang yang ar-rasikhina fil ilmi, orang-orang yang ilmunya sudah mendalam, sehingga bisa ditakwil yang seperti itu ya. Atau juga dalam sebuah hadis itu ada dua sisi ya, ada sisi majaz, ada sisi isti'arah ya. Majaz itu penggunaan makna kiasan dalam hadis ya. Kalau kita tidak paham majaz, isti'arah ini bisa fatal akibatnya ya. Makanya untuk kritik hadis langsung kepada matan, kalau orangnya tidak paham bahasa Arab, tidak paham balaghah, tidak paham majaz, isti'arah dan lain-lain, bisa salah fatal ya. Bisa salah fatal karena hanya memahami teks hadis itu dari sisi zahirnya. Jadi tidak boleh dibuka selebar-lebarnya.
karena ini hanya dibuka kepada orang-orang yang punya kompetensi dalam bidang bahasa Arab, balaghah, dan ulama yang sudah benar-benar pakar ya. Atau hadis tersebut disebutkan di sini adalah dia berbicara tentang hal-hal yang bersifat ukhrawi, bersifat ukhrawi yang tidak bisa dinilai dengan timbangan yang bersifat duniawi. Maka sehingga orang itu tidak bisa memahaminya dan lebih mudah untuk menolaknya karena dia hanya mengetahui yang bersifat duniawi. Perlu ditakwil seperti itu ya. Nah, maka ini pentingnya kita untuk belajar lebih dalam bahasa Arab, usul fikih dan lain-lain, balaghah. Itu penting ya untuk orang yang mengkaji hadis Nabi Muhammad SAW, karena hadis itu juga mengandung majaz, isti'arah, kemudian ada tasyabuh di sana, ada, sehingga lebih objektif begitu ya. Baik, poin yang terakhir, yang keempat adalah kenapa kemudian didahulukan kritik matan? Seringkali para pengkritikus hadis itu melihat sanad hadis. Ketika seorang kritikus hadis melihat sanad hadis dan mempelajarinya, kemudian menilai akan hadis itu dengan tadlis. Ketika mencari ilahnya, mencari illah penyakit dalam hadis itu, kemudian dibilang oh ini melakukan tadlis. Rawi ini melakukan tadlis itu usaha untuk menyembunyikan aib seorang guru ya, atau menghilangkan guru yang dianggap kurang thiqah ya. Kenapa kemudian banyak sekali ulama itu melakukan seperti ini, dituduh seorang rawi itu melakukan tadlis? Kenapa? Qasidan bidzalika al-munafah wa difa' 'anir rawi. Ditujukan dia hal itu untuk difa' ya, untuk kemudian membela seorang rawi. Agar kenapa? Agar rawi tersebut keluar dari tanggung jawab dinilai meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar begitu ya. Jadi tidak langsung kemudian dituduh berbohong begitu. Jadi dia dibilang tadlis ya, walaupun tadlis ini sebenarnya sedikit-sedikit hampir ke bohong ya, tapi kalau tadlis itu kan menghilangkan rawi yang tidak, gurunya yang tidak thiqah begitu, langsung dikatakan dari rawi yang thiqah begitu, atau menyembunyikan nama guru, disamarkan begitu ya. Baik, jadi tujuannya itu mereka belajar sanad agar kemudian bisa memberikan penilaian kepada hadis itu dan memberikan contohnya nilai atau penilaian bahwasanya rawi itu melakukan tadlis. Tujuannya apa? Ini untuk membela rawi ya, membela rawi agar rawinya tidak dituduh mempunyai meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar ya, hadis-hadis yang mungkar ya. Baik. Ada seorang tokoh ya yang bernama Al-Muallimi. Kita dengarkan apa pendapat beliau. Muallimi mengatakan, apabila seorang imam pentahqiq matan merasa hadis yang dia teliti itu ada kemungkaran, tetapi sanadnya sahih ya. Jadi matannya bermasalah, terlihat mungkar begitu ya, tetapi sanadnya sahih. Gimana? Mereka mencari-cari illah di situ. Yatatallabuna fihi illah. Tetapi ketika sudah dicari illahnya, tidak ada illah yang bersifat qadihah. Illah qadihah. Illah qadihah itu illah yang merusak. Tidak ditemukan illah qadihah atau illah yang merusak secara mutlak. Akhirnya mereka mencari opsi kedua, yaitu mencari illah yang laisat biqadihah, mencari illah yang tidak langsung merusak, yang kemudian hal itu cukup untuk mengatakan bahwasanya hadis itu terdapat kemungkaran begitu ya. Saya ulangi lagi, seorang tokoh bersama Muallimi, apabila seorang ulama hadis merasa ada kemungkaran dalam sebuah matan tetapi sanadnya itu sahih, mereka mencari illah atau mencari penyakit yang samar dalam hadis itu. Apabila mereka tidak menemukan illah atau
penyakit yang samar itu, yang bersifat qadihah, yang bersifat merusak, mereka mencari illah yang laisat biqadihah, yang tidak langsung merusak, sehingga itu cukup untuk membuat hadis itu mungkar. Contohnya misalkan sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud ya. Qala Abu Daud, beliau apa? Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id, katanya. Qala akhbarana Al-Laits an Yazid bin Abi Habib an Abi Tufail Amir bin Wasilah an Mu'ad bin Jabal anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk idza irtahala qabla an tazigha syamsu akhara adh-dhuhra hatta yajma'uha ila al-'asri fayusallihima jami'an wa idza irtahala ba'da zaygi syamsi shalla adh-dhuhra wal 'asra jami'an thumma sara wa kana idza irtahala qabla al-maghrib akhara al-maghriba hatta yusalliha ma'al isya wa idza irtahala ba'da al-maghrib ajjala al-isya'a fa shallaha ma'al maghrib. Qala Abu Daud wa lam yarwi hadzal hadits illa Qutaibah wahduhu. Maka Abu Daud di sini meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Qutaibah bin Sa'id. Beliau mengatakan telah mengabarkan kepada kami Lais ya, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abi Tufail Amir bin Wasilah, dari Mu'ad bin Jabal. Apa isi hadisnya? Bahwasanya Nabi Muhammad SAW di peperangan Tabuk, apabila beliau ingin berangkat dalam perjalanan sebelum matahari tergelincir, maka beliau mengakhirkan zuhurnya. Apabila Nabi berangkat sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan zuhur sehingga beliau menjamaknya dengan asar. Misalkan berangkat jam 11, Nabi berangkat jam 11 kalau zaman sekarang. Beliau kemudian menjamak sholat zuhur itu dengan asar, jadi tidak sholat zuhur. Kemudian apabila Nabi berangkat setelah matahari tergelincir, beliau sholat zuhur dan asar bersama-sama. Artinya apa? Jamak takdim ya. Kemudian baru beliau berangkat. Apabila beliau berangkat sebelum maghrib, beliau mengakhirkan maghrib sehingga beliau sholat isya. Artinya beliau sholat jamak takhir maghrib dan isya. Apabila Nabi Muhammad SAW berangkat setelah maghrib, beliau kemudian sholat isya dan maghrib secara bersama-sama. Artinya beliau sholat jamaah apa ini? Idza tahala ba'dal maghrib ajjalal isya ya. Beliau sholat jamaah takdim ya. Jamaah takdim. Maka Abu Daud mengomentari hadis ini, jamaah takdim antara maghrib dan isya, teman-teman ya. Abu Daud mengomentari, walam yarwi hadal hadis illa Qutaibah. Yang tidak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali Qutaibah. Kemudian dikomentari oleh Imam Hakim, hadis ini diriwayatkan oleh para imam yang thiqah yang kita baca tadi. Tetapi isnadnya syadz dan matannya juga syadz. Tetapi kita tidak punya alasan untuk mengillah atau memberikan penilaian memberikan illah atau penyakit kepada hadis ini ya. Tidak bisa mengkritik hadis ini. Para perawinya thiqah, tetapi isi hadisnya syadz dan sanadnya juga syadz begitu ya. Akhirnya yang bisa menjawab ini adalah Imam Bukhari, teman-teman. Apa kata Imam Bukhari? Maka Imam Bukhari memberikan penilaian. Maka saya bertanya kepada Qutaibah bin Sa'id, katanya, qultu li Qutaibah bin Sa'id, ma'aman katabta anil Lais. Kamu nulis hadis ini bersama Lais bin Sa'id dari hadis dari Yazid bin Abi Habib dari Abi Tuhaif. Ya, katanya, kamu nulis, ketika nulis hadis ini, kamu nulis sama siapa? Ditanya kepada Qutaibah. Qutaibah ini yang meriwayatkan hadis ini. Maka dia berkata, saya katabtu ma'a Khalid al-Madaini. Saya nulis bersama Khalid al-Madaini. Akhirnya Bukhari berkata, wa kana Khalid al-Madaini yudkhilu al-hadits ala syuyukh. Maka Khalid al-Madaini ini sering kemudian memasukkan hadis-hadis kepada guru-gurunya. Artinya apa? Seorang yang tidak jujur ya, tidak jujur, dia tidak menulis hadis dari seorang guru tapi dibilang mendapatkan hadis dari guru tertentu. Bagaimana maksudnya, teman-teman? Jadi gini, Qutaibah itu
katakanlah orangnya siqah, tetapi dari segi sanad dan matan hadis ini terdapat syad ya, janggal. Hadis ini janggal yang sudah kita baca tadi tentang Nabi di perang Tabuk ya, salat jamak takdim dan jamak takhirnya Nabi. Dicari-cari oleh ulama enggak menemukan ilatnya apa ini kok bisa syad. Akhirnya Imam Bukhari yang bisa menemukan. Dia bertanya kepada Qutaibah ya, perawi hadis ini, gurunya Imam Abu Daud. Kamu nulis hadis ini sama siapa? Dijawab sama Khalid bin Madaini. Khalid itu suka kemudian memasukkan hadis-hadis kepada gurunya. Artinya nggak langsung gitu ya, bukan langsung Qutaibahnya yang kemudian mendapatkan celaan dari Imam Bukhari, tapi temannya begitu ya. Contohnya begini kalau di kelas begitu. Misalkanlah Mas Taki orangnya jujur gitu, Tapi sempat suatu hari dia membuat berita hoax begitu. Tapi kita bingung nih. Padahal Taki ini terkenal orangnya jujur. Akhirnya kita tanya, Mas Taki, Anda ketika mendapatkan berita ini lagi sama siapa begitu misalkan. Oh, saya lagi sama Abdurrahman. Misalkan. Oh, ternyata Abdurrahman itu yang suka misalkan membuat berita-berita palsu. Ini akhirnya cukup untuk menjadikan ilat daripada sebuah hadis itu ya. Jadi itu adalah proses ulama kita sehingga mereka melakukan sampai segitunya teman-teman ya. Ketika tidak mendapatkan illah yang qadihah, mencari illah yang laisat biqadihah ya. Baik, demikian 4 poin yang sudah kita jelaskan tadi. Kenapa kemudian ulama kita walaupun mereka melakukan kritik sanad dan kritik matan dalam bidang kritik hadis, tetapi mereka mendahulukan kritik sanad. Yang pertama adalah bahwasanya nilai penting sanad. Poin pertama nilai penting sanad, yaitu sanad menjadi pondasi ya. Ketika pondasinya lemah, maka lemahnya seluruh hadis itu. Yang kedua adalah kritik sanad ini adalah kritik yang paling objektif karena kita melihat biografi para rawi dalam kitab-kitab perawi hadis. Kemudian yang nomor 3, apabila kritik sanad ini dibuka seluas-luasnya bisa menyebabkan hukum-hukum yang tidak objektif, mengeluarkan hukum-hukum yang tidak bersifat objektif karena dalam sebuah hadis itu terdapat majas, isti'arah, terdapat teks-teks yang terdapat mutasyabihat di sana. Maka harus dilakukan orang yang benar-benar ahli, tidak dibuka untuk semua orang. Kemudian yang nomor 4, para kritikus sengaja mengkritik sanad agar perawi tidak langsung menanggung beban dalam meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar ya. Contohnya tadi bagaimana Imam Bukhari tidak langsung mengkritik si rawi langsung Qutaibah, tetapi ditanya, Qutaibah, Anda meriwayatkan hadis ini dengan siapa? Ketika dijawab Khalid, saya menulisnya bersama Khalid Al-Madaini, maka itu sudah cukup untuk memberikan illah kepada hadis itu sehingga hadis itu tidak diterima. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Ila liqa fi waqtin akhar.